Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 172. Kenshin, saat hendak akan pulang kerja, segera saja ia dihentikan seseorang. Rupanya itu, salah satu staf kantor bagian dalam, yang terdengar memanggil, Mas tunggu-tunggu, jangan pulang dulu ya, ini ada kerjaan lagi, masnya berdua harus lembur hari ini. Mendengar hal tersebut, Kenshin pun jadi berhenti, lalu ia menyimak, ada apakah gerangan? Staf pegawai ini memanggilnya, lalu, seseorang itu menjelaskan, jika dirinya saat ini lagi butuh tenaga kerja untuk mengangkat barang dari gudang belakang dipindah ke sebelah depan. Karena ini baru pertama kali kerja di sini. Kenshin itu pun menyanggupi. Ia tak mungkin menolaknya, apalagi dirinya ingin mengetahui tentang suatu masalah yang diuraikan ayahnya kemarin. Kenshin yang bersama Iwan itu pun akhirnya berjalan ke belakang, mengikuti orang yang baru saja menyuruhnya. Di tengah hal tersebut, Kenshin melihat jarum jam yang terpasang di tangannya. Ia mengingat waktu, jika malam nanti ada sebuah janji. Lalu secara tiba-tiba, handphone yang ada di dalam tasnya terdengar bergetar berkali-kali. Kenshin yang masih berjalan itu segera mengambilnya. Lalu ia melihat, setelah diperiksa, ternyata di handphonenya itu sebuah pesan WhatsApp baru masuk. Kenshin pun melihatnya. Ternyata dua nama yang ia kenal, Kaori dan Rena, bersamaan mengirim pesan. Kenshin pun segera membuka pesan Kaori terlebih dulu. Lalu ia membaca. Kaori itu menulis, Assalamualaikum, selamat sore ya. Oh iya nih, maaf sebelumnya. Jangan lupa entar ya, aku tunggu di rumah, jam 7 malam. Oh iya entar pakai mobilku, atau naik apa ya gitu. Maaf nih ya, aku bertanya gak penting gini. Soalnya tempatnya lumayan agak jauh. Kaori juga menulis alamat di mana acara itu berada. Kenshin pun membacanya. Setelah melihat hal itu, dirinya beralih ke pesan yang lain. Ia membuka nama dari Sirena Larazati, yang tak lain pemilik usaha roti. Sirena itu mengetik sesuatu yang rada aneh, yang terbaca sebuah kalimat, maaf nih Monica, aku entar malam gak bisa ke rumah kamu dulu ya. Soalnya nanti lagi ada undangan nikah dari salah satu pelangganku. Acaranya sendiri ada di gedung Bayangkara, yang minggu kemarin itu loh, dipakai nikah teman kita. Aku kesana entar jam tujuan. Maaf ya say, besok pagi aja aku ke rumah situ. Kenshin membacanya, meski dirasa mungkin ini salah kirim. Namun ia begitu merasa bahwasanya nama gedung tempat acara yang disebut Rena ini sama persis dengan apa yang ditulis Kaori. Bahkan alamat dan waktunya pun juga sama. Sejenak Kenshin jadi berpikir, apakah si Rena ini diundang juga oleh orang yang sama? Kenshin yang sedang berjalan lalu merasa yakin jika yang punya acara nikahan itu mengenal Kaori dan Rena. Di tengah berpikirnya itu, handphonenya bergetar lagi. Kenshin pun melihatnya kembali. Rupanya pesan masuk lagi, yang datangnya dari Sirena Larazati. Sirena itu menulis sebuah klarifikasi, yang terbaca kalimat, maaf ya, barusan ini aku salah kirim. Maaf ya Kenshin, itu tadi pesan untuk temanku. Kenshin pun langsung menjawab, iya kagak apa-apa gitu. Sambil tulisan itu disertai animasi WhatsApp yang berlogo sebuah senyuman. Setelah itu, Kenshin pun beralih. Ia akan menjawab pesannya Kaori. Kenshin mengetik di layar Android itu, iya non Kaori, entar ditunggu aja ya. Aku masih akan kerja lagi ini. Sampai ketemu nanti. Kaori pun menerimanya. Lalu ia membaca. Setelah dilihatnya, lagi-lagi ia tak mengerti akan jawaban Kenshin. Padahal saat ini, di tempat kerjanya sendiri, para karyawan yang lain sudah waktunya pulang, termasuk bagian cleaning service. Kaori yang tak mengerti itu. Lalu dilihatnya kantor-kantor, dilihatnya pula halaman luar. Ditanyalah seorang security, apakah ada yang kerja sore ini?
Security-nya pun menjawab, tak ada yang kerja di waktu ini. Setelah mendapat penjelasan itu, Kauri segera mengirim pesan lagi ke nomor WhatsApp-nya Kenshin. Dirinya menanyakan, emangnya sekarang lagi di mana ya? Kok kerja lagi? Padahal di tempat ini kan, sudah pulang semua. Pesan itu pun segera dikirimkan. Namun tandanya belum terbaca. Kauri pun menunggu sebentar, sampai lewat 5 menit, oleh karena tak sabar hati. Kauri langsung saja menelpon ke nomornya Kenshin itu. Setelah dicoba panggilan pertama, jawaban yang didapat, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kauri mengulanginya lagi, namun jawaban yang diterimanya tetap saja sama. Akhirnya ia pun pulang, menunggu saja, nanti di rumah. Kenshin saat ini sudah mengangkat sejumlah barang. Dirinya bekerja bersama Iwan, seperti apa yang diperintahkan orang itu. Berlewatlah waktu, berjalanlah menit dan detik. Setelah berjalan terus, dari belakang hingga ke depan, yang mengulang beberapa kali, akhirnya pekerjaan itu selesai juga. Kenshin dan Iwan pun kini bersiap akan pulang. Lalu dilihatlah di luar itu oleh Kenshin, langit yang sudah terlihat gelap, bintang malam yang sudah mulai nampak. Tak terasa jamnya sekarang sudah menunjuk angka di 6:30 malam. Kenshin merasa dalam benaknya, ini tidak mungkin jika dirinya akan pulang ke rumah. Karena sebuah janji akan mengantar seseorang, hatinya kini merasa gusar, lantaran khawatir tak akan bisa menepati. Lalu ia bertanya pada Iwan, temannya yang saat ini bersamanya. Kenshin itu berkata, gimana nih Wan? Gua ada janji malam ini, sedang waktu sudah segini. Iwan, yang mendapat cerita temannya, yang memang sudah mengerti semenjak kemarin, segera saja ia memberikan solusi. Iwan itu bicara, gini aja bro, lu pakai sepedaku ini, langsung ke rumahnya. Lu kagak usah pulang dulu, apalagi ganti pakaian. Gua rasa, waktunya ini kagak bakal cukup. Biar aku pulang naik angkutan aja, langsung ke tempat kos. Kenshin segera menyahut, waduh kalau gitu, kagak enak nih gua Wan sama lu. Iwan langsung menjawab, udah friend, bukan waktunya mikirin hal itu. Cepet-cepet kamu berangkat, ini pakai aja sepedaku ini. Iwan langsung menyerahkan kunci sepeda motor jadulnya itu ke Kenshin. Kenshin pun menerimanya dengan baju seragam kerja yang masih dipakainya itu. Kenshin segera menjalankan motor itu menuju ke rumahnya Kauri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya